juga dampaknya bagi jasmani serta masa depan mereka. Satu, Wahyu 3:19. Barang siapa aku kasih, aku tegur. Dan kuhajar, kata Tuhan. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya apa? Orang yang mengkonsumsi ngokok, miras, narkoba, mesti dihajar Tuhan. Mesti ditegur Tuhan. Diizinkan Tuhan dia mengalami kegagalan di dalam studinya. Bahkan tidak jarang. Hancur lebur dia punya masa depan. Ini harus kita ingatin. Yang kedua, Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Ngeyel kan itu artinya Bapak Ibu. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Artinya, kan pasti merah dan menghukum orang yang mengkonsumsi rokok, miras, narkoba dengan berbagai kegagalan, bahkan tidak jarang sampai pada kehancuran. Galatia 6:7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Artinya konsekuensi sebab akibat dari mengkonsumsi rokok, miras, narkoba, dan lain-lain, Tuhan pasti sudah menyiapkan hukuman bagi orang itu. Apa itu? Munculnya berbagai sakit penyakit yang sudah kita lihat, yang sudah saya presentasikan tadi, Bapak Ibu. Kanker, dan lain sebagainya. 2 Petrus 2:20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Seringkali juga Bapak Ibu, ada orang ngaku saya sudah bertobat terima Yesus, tapi masih merokok jalan terus. Mengkonsumsi miras, gaspol. Banyak kan itu terjadi. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tetap ada konsekuensi, ada hukuman, ada ganjaran bagi orang yang tidak konsisten menjalani kehidupan barunya, kelahir baruannya. Keadaannya bisa semakin lebih buruk. 2 Petrus 2:21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Artinya orang yang mengkonsumsi rokok, miras, narkoba, dan barang haram lainnya. Jika tidak sungguh-sungguh bertobat. Dan masih terus mengkonsumsi narkoba, miras, rokok, dan sebagainya. Tuhan tidak selalu memberikan ruang kesempatan untuk dia bertobat di kemudian hari. Tidak selalu loh Bapak Ibu. Jadi jangan memakai teologi orang jahat yang disalibkan di sebelah kiri Yesus ya. Hati-hati tuh. Jangan dijadikan itu jadi dogma. Gak boleh. Karena kasus itu hanya terjadi satu kali dalam Alkitab. Artinya itu tidak bisa dijadikan jadi ajaran, oh nanti aja bertobatnya di penghujung. Gak bisa. Kan sering para perokok pengkonsumsi miras narkoba itu kan gitu. Aduh lah Pak Tony, kita gunakan aja dulu kesempatan hidup ini dengan nikmat-nikmatnya. Iya, tapi jangan lupa kau tidak tobat, Tuhan sudah tentukan hari apa, bulan berapa, jam berapa, dalam posisi mana. Engkau tidak lagi dikasih kesempatan hidup di muka bumi ini. Maka saya katakan tadi Bapak, saya selalu katakan kepada mereka, perhatikan loh, kita punya sesaudara yang mengalami berbagai sakit penyakit. Ada yang stroke, ada yang kanker, dan mereka ngaku kok. Mengapa mereka kanker? Mengapa mereka mengalami kanker? Mereka pakai stroke karena mengkonsumsi miras, karena perokok berat. Mereka saksikan itu. Kalau kita tidak mau melihat itu bagian teguran Tuhan, hati-hati. Bapak ibulah yang kemudian hari akan mengalami hal yang sama. Saya gituin, saudara.
Artinya, kita harus bukakan secara gamblang, saudara, kebenaran itu. Supaya orang paham, supaya orang mengerti apa yang harus mereka putuskan, apa yang harus mereka lakukan. Yang keenam, 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocoklah peribahasa, anjing kembali ke muntahannya, dan babi mandi kembali ke kubangan. Ini Bapak Ibu. Orang yang terus bertahan dalam mengkonsumsi rokok, miras, narkoba, dan sebagainya. Dia tidak lebih berharga dari 1 kilo B2 dan B1. Bahkan dia lebih rendah dari 1 ons babi atau anjing. Ngeri-ngeri sedap ini. Kelihatannya kasar, tapi menurut saya nggak kasar, tegas. Betul yang bilang. Maka seringkali saya katakan bagi para pengkonsumsi rokok, miras, dan narkoba. Kalau engkau nggak tobat hari ini, nggak mau tinggalkan itu. Firman Tuhan bilang, engkau tidak lebih berharga daripada babi dan anjing. Bahkan sebaliknya, anjing itu lebih mahal harganya. Dan babi itu lebih mahal harganya daripada kau, saya bilang. Karena kenapa? Harga daging babi 1 kilo sekarang itu di atas 50.000. Sedangkan harga daging babi, daging anjing agak sedikit di bawah. Masih mungkin 30 atau 40. Artinya apa? Daging babi dan daging anjing masih bisa diperjualbelikan. Tapi orang yang mengkonsumsi rokok, miras, narkoba, buang-buang uang. Maka pas, seperti kata Petrus. Harga diri orang yang mengkonsumsi miras narkoba lebih rendah dan bahkan serendah-rendahnya di bawah anjing dan babi. Pertanyaannya saya bilang, maka engkau jadi babi? Atau kau jadi anjing? Oh enggak pak, enggak pak, enggak pak. Ya udah, berhenti jadi anjing ya. Berhenti jadi babi ya. Saya bilang, iya pak. Tinggalkan kebiasaan merokok, mengkonsumsi miras. Nah ini khotbah kita harus jelas, harus tegas gitu loh Bapak. Dan kita kasih tahu motivasi kita bukan karena kita benci. Kita sayang dia mati muda. Kita sayang dia masih muda sakit-sakitan. Kita sayang penghasilan dia. Nah, habis hanya untuk apa? Ke dokter lah, rumah sakit lah. Orang lain yang diperkaya. Dia udah sakit, bertambah miskin pula. Kan itu motivasi kita, kan saudara. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Percabulan kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala. Sihir perseteruan. Perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Percinderaan roh, pemecah kedengkian, kemabukan, pesta pora. Mengkonsumsi miras, narkoba, rokok. Itu bagian dari kemabukan. Itu bagian daripada pesta pora. Itu bagian daripada kecemaran. Itu bagian daripada hawa nafsu. Itu bagian daripada sifat egois. Mementingkan diri sendiri kan Bapak Ibu. Paulus bilang, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Rupanya Paulus dulu adalah pengkonsumsi rokok miras sebelum bertobat dia. Maka dia bilang, terhadap semuanya itu kuperingatkan. Maka Rasul Paulus belajar dari pengalaman masa lalunya sebelum bertobat. Dia mengingatkan orang-orang percaya di zaman manusia zaman sekarang dengan mengatakan, barang siapa masih melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya apa? Tidak ada perokok masuk surga, Bapak Ibu. Ini jelas loh, tegas Alkitab. Tolong Bapak Ibu khotbahkan. Jadi kalau dia ketua majelis, guru sekolah minggu, remaja, pemuda, udah khotbah tiap minggu, tapi masih mengkonsumsi miras, narkoba, rokok, masuk neraka dia, kata Alkitab. Termasuk walaupun dia pendeta, pastor romo, bahkan ketua sinuri. Kalau masih melakukan hal yang buruk, masuk neraka. Fix itu kata Tuhan. Maka itu saya katakan tadi Bapak Ibu. Jangan sampai ada loh di antara Bapak Ibu masih terikat dengan rokok loh. Miras loh. Padahal udah masuk sekolah dulu ya. Walaupun saya tidak melihat kehidupan Bapak Ibu tiap hari. Tapi mata Tuhan selalu bisa melihat Bapak Ibu.
Karena mata Tuhan tidak bisa ditutupi. Bagi Tuhan semuanya transparan. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, pendeta perokok masuk surga enggak? Tidak. Alkitab bilang. Sintua, majelis penatua yang masih merokok, mengkonsumsi miras, narkoba mungkin enggak. Hanya rokok aja. Hanya minum tua aja. Tidak. Kata Alkitab nih. Bukan kata saya loh. Jelas kok. Nggak usah saya tafsir macam-macam lah itu. Kita baca jadi gampang kok. Ini karena kita kurang membukakan arti makna firman ini Bapak Ibu. Sehingga kebiasaan mengkonsumsi miras, rokok, apalagi narkoba itu jadi turun tuh. Maka tolong Bapak Ibu khotbahkan ini gitu. Di komunitas-komunitas, di persekutuan, bahkan di jemaat Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu. Ini bukan hanya di kelas kita ini saya jelaskan Bapak Ibu. 26 tahun yang lalu saya sudah saya khotbahin ini kok. Sudah saya sampaikan ini. Dimanapun, termasuk di kampus-kampus di mana saya mengajar. Maka setelah mereka lulus, kelihatan hanya mereka katakan, Pak Tony makasih ya Pak. Kalau Bapak tidak tegur saya, mungkin saya nggak jadi sarjana. Tapi karena Bapak tegur saya, Bapak kasih tahu saya, apa akibat yang ditimbulkan oleh rokok, miras, narkoba. Saya berhenti Pak. Dan terima kasih Pak. Saya sekarang jadi sarjana Pak. Saya sudah lulus Pak. Dan saya dikasih pekerjaan oleh Tuhan. Saya bilang, terpujilah nama Tuhan. Dan Bapak Ibu kebanggaan kita sebagai hamba Tuhan. Karena lihat orang kita lain itu bertobat dan berubah kan Bapak. Terakhir strategi untuk berhenti mengkonsumsi miras, rokok, dan narkoba. Wahyu pasal 2 ayat 16. Tidak ada syarat lain selain daripada harus sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Artinya berbalik 180 derajat. Tinggalkan total keinginan, kebiasaan mengkonsumsi rokok, miras, narkoba. Itu aja. Jadi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus lah. Yang clear and clean dari kebiasaan mengkonsumsi rokok, miras, dan narkoba. Maka kalau Bapak Ibu menemukan orang yang ngakunya sudah bertobat, tapi masih terus merokok, mengkonsumsi miras, narkoba, itu bukti konkret dia belum bertobat. Kalau Bapak Ibu menemukan orang yang masuk sekolah teologi, bahkan jadi pendeta pula, tapi masih merokok salah satunya, itu bukti konkret dia belum sungguh-sungguh bertobat. Yang kedua, isi hati dan pikiran dengan pikiran Kristus. Jangan biarkan hati dan pikiran kita ini didominasi oleh keinginan-keinginan daging yang menyeret-nyeret kita untuk mengkonsumsi rokok, miras, narkoba. Buang itu, cara membuangnya gimana? Isi pikiran ini dengan hal-hal positif yang disebut dengan Filipi pasal 4 ayat 8 apa? Berpikir seperti Kristus. Cara ngisinya gimana Pak? Baca firman tiap hari. Isi pikiran dengan firman Tuhan. Iya. Renungkan. Jadi kalau kita tidak baca firman, ya sulit. Pikiran kita ini diisi oleh firman. Maka kalau orang baca firman, pasti saya yakin banget. Dia akan ditopang dan ditolong untuk apa? Minimal menolak keinginan untuk mengkonsumsi miras, narkoba, dan miras dalam hidup. Roma 1, Roma 12 ayat 2. Jangan mengikuti pola pikir, sifat kebiasaan yang buruk. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang belum bertobat. Roma 12 ayat 2. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini kan. Bapak Ibu. Kalau pelayan Tuhan masih merokok. Lu apa bedanya? Kita ini dengan jemaat. Bedanya coba Bapak Ibu. Kalau hamba Tuhan pendeta masih merokok.
Masih mengkonsumsi miras. Nah, apalagi narkoba. Loh, ya, sebagai orang percaya, sebagai orang bertobat, sebagai hamba Tuhan, berarti harus hamba Tuhan. Ya dong. Bagaimana bisa kita menuntun orang memiliki cara hidup yang berbeda kalau kita sendiri tidak menjadi pembeda? Itu nonsense itu. Jangan serupa dengan orang-orang yang belum bertobat. Itu tadi saya katakan Bapak Ibu. Waktu mahasiswa S1, ya, ya sampai sekarang lah, lingkungan sekitar saya, RT, RW gitu ya, teman-teman dosen di kampus-kampus itu juga, masih banyak mereka perokok. Tapi saya tetap memilih untuk tidak jadi sama seperti mereka. Hari-hari ini banyak kampus memberikan aturan dengan buat spanduk, kawasan dilarang merokok. Tapi saya kritik juga, aturan itu, spanduk itu tidak ada gunanya. Kalau dosen-dosen di kampus ini tidak lebih dulu menjadi model dan teladan bagi para mahasiswa. Saya kritik tuh. Karena saya masih menemukan dosennya juga masih merokok. Saya bilang, sebelum saya masuk ke kampus ini ngajar, saya sudah menertibkan diri saya untuk tidak pernah mengkonsumsi rokok, miras, dan narkoba. Maka sebelum aturan itu dibuat, saya jadikan diri saya menjadi teladan. Menjadi apa? Peringatan. Minimal kepada anak mahasiswa di kelas saya bilang. Jadi kalau spanduk itu hanya kita buat menjadi spanduk biasa, tidak disertai dengan tindakan real dari para mahasiswa, dari para dosen, omong kosong mahasiswa ini mau ikutin. Karena mereka akan bilang, dosen ini itu masih merokok kok. Mahasiswa saya tidak ada yang berani merokok, saya bilang. Dan harus berhenti, karena mereka tahu. Saya juga dosen yang tidak melakukan itu. Jangan serupa dengan orang-orang yang belum bertobat. Lagi-lagi isilah waktu, isilah hati pikiran kita dengan firman Tuhan tiap-tiap. Karena orang baca firman Tuhan dengan benar, memahami, mengerti, dan melakukannya, saya yakin banget. Firman itu akan mengubah totalitas hidupnya menjadi lebih baik. Ya, kita jangan seperti orang Farisi, saudara. Baca firman Tuhannya panjang kali lebar. Berdoanya juga sama. Tapi nol praktek hidup. Maka dikritik habis-habisan oleh Tuhan Yesus kan Bapak. Saya melihat kekristenan kita hari-hari ini masih lebih banyak didominasi pola hidup kekristenan orang-orang Farisi dan penduduk. Nah, saya berharap kita yang ada di ruang kelas Zoom ini janganlah menjadi pengikut orang Farisi yang belum bertobat itu. Maka bacalah firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 3, ayat 33. Jauhi dan hindarilah untuk bergaul dengan orang-orang yang mengkonsumsi miras dan narkoba. Di sisi lain firman Tuhan katakan kebiasaan yang baik bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk. Artinya lingkungan sekitar itu bisa berpengaruh negatif. Maka kembali Bapak Ibu, saya menemukan banyak hasil alasan para mahasiswa itu kenapa mereka, bagaimana awal mulanya mereka bisa jadi perokok. Mereka selalu katakan, papa mamaku. Itu tuh. Jadi orang tua yang masih mengkonsumsi rokok, miras, dan narkoba, dia sedang memberikan contoh yang salah, yang keliru, dan menyesatkan bagi anak-anaknya. Majelis, ya, pengerja, pelayan, sintua, pendeta pula, yang masih mengkonsumsi rokok, miras. Artinya apa? Engkau sedang memberikan contoh terburuk
bagi jemaatmu atau bagi orang-orang yang kau layani. Perilaku buruk itulah yang membuat mereka susah meninggalkan kebiasaan rokok, miras, dan narkoba. Maka seringkali saya katakan, jangan bergaul dengan para perokok kalau mau berhenti. Apalagi bagi kau pengkonsumsi miras dan narkoba, jangan dekat-dekat dengan hidup mereka. Karena apa? Engkau nanti akan bisa terpengaruh, terpapar. Nah, maka Bapak Ibu, tolong kita ciptakan lingkungan keluarga kita, gereja kita, persekutuan kita, komunitas kita, menjadi wadah yang positif, berdampak, dan akan menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkatilah. Juga dampaknya bagi jasmani serta masa depan mereka. Satu, Wahyu 3:19. Barang siapa aku kasihi, aku tegur. Dan kuhajar, kata Tuhan. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya apa? Orang yang mengkonsumsi ngokok, miras, narkoba, mesti dihajar Tuhan. Mesti ditegur Tuhan. Diizinkan Tuhan dia mengalami kegagalan di dalam studinya. Bahkan tidak jarang. Hancur lebur dia punya masa depan. Ini harus kita ingatin. Yang kedua, Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Ngeyel kan itu artinya Bapak Ibu. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Artinya, kan pasti merah dan menghukum orang yang mengkonsumsi rokok, miras, narkoba dengan berbagai kegagalan, bahkan tidak jarang sampai pada kehancuran. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Artinya konsekuensi sebab akibat dari mengkonsumsi rokok, miras, narkoba, dan lain-lain, Tuhan pasti sudah menyiapkan hukuman bagi orang itu. Apa itu? Munculnya berbagai sakit penyakit yang sudah kita lihat, yang sudah saya presentasikan tadi, Bapak Ibu. Kanker, dan lain sebagainya. 2 Petrus 2:20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Seringkali juga Bapak Ibu, ada orang ngaku saya sudah bertobat terima Yesus, tapi masih merokok jalan terus. Mengkonsumsi miras, gaspol. Banyak kan itu terjadi. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tetap ada konsekuensi, ada hukuman, ada ganjaran bagi orang yang tidak konsisten menjalani kehidupan barunya, kelahir baruannya. Keadaannya bisa semakin lebih buruk. 2 Petrus 2:21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Artinya orang yang mengkonsumsi rokok, miras, narkoba, dan barang haram lainnya. Jika tidak sungguh-sungguh bertobat. Dan masih terus mengkonsumsi narkoba, miras, rokok, dan sebagainya. Tuhan tidak selalu memberikan ruang kesempatan untuk dia bertobat di kemudian hari. Tidak selalu loh Bapak Ibu. Jadi jangan memakai teologi orang jahat yang disalibkan di sebelah kiri Yesus ya. Hati-hati tuh. Jangan dijadikan jadi dogma. Gak boleh. Karena kasus itu hanya terjadi satu kali dalam Alkitab.
Artinya itu tidak bisa dijadikan jadi ajaran, oh nanti aja bertobatnya di penghujung, nggak bisa. Kan sering para perokok pengkonsumsi miras narkoba itu kan gitu. Aduh lah Pak Tony, kita gunakan aja dulu kesempatan hidup ini dengan nikmat-nikmatnya. Iya, tapi jangan lupa kau tidak tobat, Tuhan sudah tentukan hari apa, bulan berapa, jam berapa, dalam posisi mana. Engkau tidak lagi dikasih kesempatan hidup di muka bumi ini. Maka saya katakan tadi Bapak, saya selalu katakan kepada mereka, perhatikan loh, kita punya saudara yang mengalami berbagai sakit penyakit. Ada yang stroke, ada yang kanker, dan mereka ngaku kok. Mengapa mereka kanker? Mengapa mereka mengalami kanker? Mereka pakai stroke karena mengkonsumsi miras, karena perokok berat. Mereka saksikan itu. Kalau kita tidak mau melihat itu bagian teguran Tuhan, hati-hati. Bapak ibulah yang kemudian hari akan mengalami hal yang sama. Saya gituin, saudara. Artinya, kita harus bukakan secara gamblang, saudara, kebenaran itu. Supaya orang paham. Supaya orang mengerti. Apa yang harus mereka putuskan. Apa yang harus mereka lakukan. Yang keenam, 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocoklah peribahasa. Anjing kembali ke muntahannya. Dan babi mandi kembali ke kubangan. Ini Bapak Ibu. Orang yang terus bertahan dalam mengkonsumsi rokok, miras, narkoba, dan sebagainya. Dia tidak lebih berharga dari 1 kilo B2 dan B1. Bahkan dia lebih rendah dari 1 ons babi atau anjing. Ngeri-ngeri sedap ini. Kelihatannya kasar. Tapi menurut saya nggak kasar, tegas. Petrus yang bilang. Maka seringkali saya katakan bagi para pengkonsumsi rokok, miras, dan narkoba. Kalau engkau nggak tobat hari ini, nggak mau tinggalkan itu. Firman Tuhan bilang, engkau tidak lebih berharga daripada babi dan anjing. Bahkan sebaliknya, anjing itu lebih mahal harganya. Dan babi itu lebih mahal harganya daripada kau, saya bilang. Karena kenapa? Harga daging babi 1 kilo sekarang itu di atas 50.000. Sedangkan harga daging babi, daging anjing agak sedikit di bawah. Masih mungkin 30 atau 40. Artinya apa? Daging babi dan daging anjing sih bisa diperjualbelikan. Tapi orang yang mengkonsumsi rokok, miras, narkoba, buang-buang uang. Maka pas, seperti kata Petrus. Harga diri orang yang mengkonsumsi miras narkoba lebih rendah dan bahkan serendah-rendahnya di bawah anjing dan babi. Pertanyaannya saya bilang, maka engkau jadi babi? Atau kau jadi anjing? Oh enggak pak, enggak pak, enggak pak. Ya udah, berhenti jadi anjing ya. Berhenti jadi babi ya. Saya bilang, iya pak. Tinggalkan kebiasaan merokok, mengkonsumsi miras. Nah ini khotbah kita harus jelas, harus tegas gitu loh Bapak. Dan kita kasih tahu motivasi kita bukan karena kita benci. Kita sayang dia mati muda. Kita sayang dia masih muda sakit-sakitan. Kita sayang penghasilan dia. Nah, habis hanya untuk apa? Ke dokter lah, rumah sakit lah. Orang lain yang diperkaya. Dia udah sakit, bertambah miskin pula. Kan itu motivasi kita, kan saudara. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Percabulan kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala. Sihir perseteruan. Perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Percinderaan roh, pemecah kedengkian, kemabukan, pesta pora. Mengkonsumsi miras, narkoba, rokok. Itu bagian dari kemabukan. Itu bagian daripada pesta pora. Itu bagian daripada kecemaran. Itu bagian daripada hawa nafsu. Itu bagian daripada sifat egois. Mementingkan diri sendiri kan Bapak Ibu. Paulus bilang, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Rupanya Paulus dulu adalah pengkonsumsi rokok miras sebelum bertobat dia. Maka dia bilang,
terhadap semuanya itu kupermuatkan. Maka Rasul Paulus belajar dari pengalaman masa lalunya sebelum bertobat. Dia mengingatkan orang-orang percaya di zaman manusia zaman sekarang dengan mengatakan, barang siapa masih melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya apa? Tidak ada perokok masuk surga, Bapak Ibu. Ini jelas loh, tegas Alkitab. Tolong Bapak Ibu khotbahkan. Jadi kalau dia ketua majelis, guru sekolah minggu, remaja, pemuda, udah khotbah tiap minggu, tapi masih mengkonsumsi miras, narkoba, rokok, masuk neraka dia, kata Alkitab. Termasuk walaupun dia pendeta, pastor romo, bahkan ketua sinodi. Kalau masih melakukan hal yang buruk, masuk neraka. Fix itu kata Tuhan. Maka itu saya katakan tadi Bapak Ibu. Jangan sampai ada loh di antara Bapak Ibu masih terikat dengan rokok loh. Miras loh. Padahal udah masuk sekolah dulu ya. Walaupun saya tidak melihat kehidupan Bapak Ibu tiap hari. Tapi mata Tuhan selalu bisa melihat Bapak Ibu. Karena mata Tuhan tidak bisa ditutupi. Bagi Tuhan semuanya transparan loh. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu. Pendeta perokok masuk surga enggak? Tidak. Alkitab bilang. Sintua, majelis, penatua, yang masih merokok, mengkonsumsi miras, narkoba mungkin enggak. Hanya rokok aja. Hanya minum tua aja. Tidak. Kata Alkitab nih. Bukan kata saya loh. Jelas kok. Nggak usah saya tafsir macam-macam lah itu. Kita baca jadi gampang kok. Ini karena kita kurang membukakan arti makna firman ini Bapak Ibu. Sehingga kebiasaan mengkonsumsi miras, rokok, apalagi narkoba itu jadi turun tuh. Maka tolong Bapak Ibu khotbahkan ini gitu. Di komunitas-komunitas, di persekutuan, bahkan di jemaat Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu. Ini bukan hanya di kelas kita ini saya jelaskan Bapak Ibu. 26 tahun yang lalu saya sudah saya khotbahin ini kok. Bisa sampai ini. Dimanapun. Termasuk di kampus-kampus di mana saya mengajar. Maka setelah mereka lulus, kelihatan. Hanya mereka katakan, Pak Tony makasih ya Pak. Kalau Bapak tidak tegur saya, mungkin saya nggak jadi sarjana. Tapi karena Bapak tegur saya, Bapak kasih tahu saya. Apa akibat yang ditimbulkan oleh rokok, miras, narkoba. Saya berhenti Pak. Dan terima kasih Pak. Saya sekarang jadi sarjana Pak. Saya sudah lulus Pak. Dan saya dikasih pekerjaan oleh Tuhan. Saya bilang terpujilah nama Tuhan. Dan Bapak Ibu kebanggaan kita sebagai hamba Tuhan. Karena lihat orang kita itu bertobat dan berubah kan Bapak. Terakhir strategi untuk berhenti mengkonsumsi miras, rokok, dan narkoba. Wahyu pasal 2 ayat 16. Tidak ada syarat lain selain daripada harus sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Artinya berbalik 180 derajat. Tinggalkan total keinginan, kebiasaan mengkonsumsi rokok, miras, narkoba. Itu aja. Jadi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus lah. Yang clear and clean dari kebiasaan mengkonsumsi rokok, miras, dan narkoba. Maka kalau Bapak Ibu menemukan orang yang ngakunya sudah bertobat, tapi masih terus merokok, mengkonsumsi miras, narkoba, itu bukti konkret dia belum bertobat. Kalau Bapak Ibu menemukan orang yang masuk sekolah teologi, bahkan jadi pendeta pula, tapi masih merokok salah satunya, itu bukti konkret dia belum sungguh-sungguh bertobat. Yang kedua, isi hati dan pikiran dengan pikiran Kristus. Jangan biarkan hati dan pikiran kita ini didominasi oleh keinginan-keinginan daging yang menyeret-nyeret kita untuk mengkonsumsi rokok, miras, narkoba. Buang itu, cara membuangnya gimana? Isi pikiran ini dengan hal-hal positif yang disebut dengan Filipi pasal 4 ayat 8 apa? Berpikir seperti Kristus. Cara ngisinya gimana Pak? Baca firman tiap hari. Isi pikiran dengan firman Tuhan. Iya. Renungkan.
Jadi kalau kita tidak baca firman, ya sulit. Pikiran kita ini diisi oleh firman. Maka kalau orang baca firman, pasti saya yakin banget. Dia akan ditopang dan ditolong untuk apa? Minimal menolak keinginan untuk mengkonsumsi miras, narkoba, dan miras dalam hidup. Roma 1, Roma 12 ayat 2. Jangan mengikuti pola pikir, sifat, kebiasaan yang buruk. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang belum bertobat. Roma 12 ayat 2. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini kan. Bapak Ibu, kalau pelayan Tuhan masih merokok, lu apa bedanya? Kita ini dengan jemaat. Bedanya coba Bapak Ibu. Kalau hamba Tuhan pendeta masih merokok, masih mengkonsumsi miras, nah, apalagi narkoba. Loh, ya, sebagai orang percaya, sebagai orang bertobat, sebagai hamba Tuhan, berarti hamba Tuhan. Ya dong. Bagaimana bisa kita menuntun orang memiliki cara hidup yang berbeda kalau kita sendiri tidak menjadi pembeda? Itu nonsense itu. Jangan serupa dengan orang-orang yang belum bertobat. Itu tadi saya katakan Bapak Ibu. Ketika mahasiswa S1, ya, ya sampai sekarang loh, lingkungan sekitar saya, RT, RW gitu ya, teman-teman dosen di kampus-kampus itu juga, masih banyak mereka perokok. Tapi saya tetap memilih untuk tidak jadi sama seperti mereka. Hari-hari ini banyak kampus memberikan aturan dengan buat spanduk, kawasan dilarang merokok. Tapi saya kritik juga, aturan itu, spanduk itu tidak ada gunanya. Kalau dosen-dosen di kampus ini tidak lebih dulu menjadi model dan teladan bagi para mahasiswa. Saya kritik tuh. Karena saya masih menemukan dosennya juga masih merokok. Saya bilang, sebelum saya masuk ke kampus ini ngajar, saya sudah menertibkan diri saya untuk tidak pernah mengkonsumsi rokok, miras, dan narkoba. Maka sebelum aturan itu dibuat, saya jadikan diri saya menjadi teladan. Menjadi apa? Peringatan. Minimal kepada anak mahasiswa di kelas saya bilang. Jadi kalau spanduk itu hanya kita buat menjadi spanduk biasa, tidak disertai dengan tindakan real dari para mahasiswa, dari para dosen, omong kosong mahasiswa ini mau ikutin. Karena mereka akan bilang, dosen ini tuh masih merokok kok. Mahasiswa saya tidak ada yang berani merokok, saya bilang. Dan harus berhenti, karena mereka tahu. Saya juga dosen yang tidak melakukan itu. Jangan serupa dengan orang-orang yang belum bertobat. Lagi-lagi isilah waktu, isilah hati pikiran kita dengan firman Tuhan tiap-tiap. Karena orang baca firman Tuhan dengan benar, memahami, mengerti, dan melakukannya, saya yakin banget. Firman itu akan mengubah totalitas hidupnya menjadi lebih baik. Ya, kita jangan seperti orang Farisi, saudara. Baca firman Tuhannya panjang kali lebar. Berdoanya juga sama. Tapi nol praktek hidup. Maka dikritik habis-habisan oleh Tuhan Yesus kan Bapak Ibu. Saya melihat kekristenan kita hari-hari ini masih lebih banyak didominasi pola hidup kekristenan orang-orang Farisi dan penduduk. Nah, saya berharap kita yang ada di ruang kelas Zoom ini janganlah menjadi
pengikut orang Farisi yang belum bertobat itu. Maka bacalah firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 3, ayat 33. Jauhi dan hindarilah untuk bergaul dengan orang-orang yang mengkonsumsi miras dan narkoba. Di sisi lain firman Tuhan katakan, kebiasaan yang baik bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk. Artinya lingkungan sekitar itu bisa berpengaruh negatif. Maka kembali Bapak Ibu, saya menemukan banyak hasil alasan para mahasiswa itu kenapa mereka, bagaimana awal mulanya mereka bisa jadi perokok. Mereka selalu katakan, papa mamaku. Itu tuh. Jadi orang tua yang masih mengkonsumsi rokok, miras, dan narkoba, dia sedang memberikan contoh yang salah, yang keliru dan menyesatkan bagi anak-anaknya. Majelis, ya, pengerja, pelayan, sintua, pendeta pula, yang masih mengkonsumsi rokok, miras. Artinya apa? Engkau sedang memberikan contoh terburuk bagi jemaatmu atau bagi orang-orang yang kau layani. Perilaku buruk itulah yang membuat mereka susah meninggalkan kebiasaan rokok, miras, dan narkoba. Maka seringkali saya katakan, jangan bergaul dengan para perokok kalau mau berhenti. Apalagi bagi kau pengkonsumsi miras dan narkoba, jangan dekat-dekat dengan hidup mereka. Karena apa? Engkau nanti akan bisa terpengaruh, terpapar. Nah, maka Bapak Ibu tolong kita ciptakan lingkungan keluarga kita, gereja kita, persekutuan kita, komunitas kita, menjadi wadah yang positif, berdampak, dan akan menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkatilah.